Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar rekan-rekan guru hebat semua, peserta, khususnya peserta PPG 2025. Nah, yuk kita bahas soal skill ngerjain soal bareng EduSkill, channel edukasi kekinian yang bantu kamu naik level dalam ngerjain soal. Nah, hari ini kita akan sama-sama membahas tentang soal-soal tes PPG 2025, baik dari PPA 1, PPA 2, dan PPA 3 untuk pas tesnya. Nah, yuk sama-sama kita bahas pertanyaan-pertanyaan apa saja yang keluar di post test 2025 ini untuk modul 1. Nah, yuk kita sama-sama ya siapkan diri Anda untuk mengerjakan soal yang berhubungan dengan PPG 2025 khususnya modul 1. Baik, kita ke PPA 1 terlebih dahulu. Nah, saya bacakan dulu soalnya. Anda adalah guru bahasa Indonesia yang bermaksud melakukan literasi menulis pada peserta didik di sekolah Anda. Literasi ini akan membantu peserta didik menuangkan gagasan ke dalam tulisan dengan susunan kata dan bahasa yang efektif dan efisien. Namun demikian, kemampuan menulis peserta didik di sekolah Anda sangat heterogen. Oke, ini ada heterogen ya. Oke, heterogen. Ini saya garis dulu kata heterogen. Kemudian beberapa di antara mereka cukup terampil dalam menulis, namun banyak juga mengalami kesulitan. Apa yang Anda lakukan jika berada pada situasi ini? Oke, apa yang akan kita lakukan jika kita berada di situasi ini? Apakah A tetap menggunakan metode pengajaran standar yang biasa dilakukan? Oke, ini ada kata kunci standar. Kenapa tidak bagus ya? Oke, ini ada kata kunci standar ya, pengajaran yang standar. Oke. Kemudian menyadari adanya perbedaan kemampuan awal dalam pengembangan keterampilan menulis peserta didik. Oke, ini ada kata kuncinya keterampilan menulis peserta didik. Kemudian C, mulai menugaskan aktivitas menulis berdasarkan topik minggu ini berdasarkan kemampuan masing-masing. Dan jadi langsung memulai aktivitas menulis. Atau D, meningkatkan kompleksitas aktivitas hanya untuk peserta didik yang sudah memiliki keterampilan menulis yang baik. Berarti meningkatkan kompleksitas bagi peserta didik yang baik, atau membuat panduan dan tugas yang berbeda sesuai dengan tingkat keterampilan menulis peserta didik. Nah, tadi ini di sini ada heterogen, kemudian beberapa mereka cukup hanya beberapa yang terampil dalam menulis. Nah, jawaban yang paling benar adalah apa? Kalau kita tetap menggunakan metode pengajaran standar, nih jelas salah ya, karena siswa heterogen, kemudian hanya beberapa yang terampil dalam menulis. Kemudian menyadari perbedaan kemampuan awal dalam pengembangan keterampilan peserta didik. Kita hanya menyadari adanya perbedaan kemampuan awal tanpa tindak lanjut ya. Ini juga tidak tepat ya. Kemudian mulai menugaskan aktivitas menulis berdasarkan topik minggu ini berdasarkan kemampuan masing-masing. Langsung mulai menugaskan aktivitas menulis. Jadi kita tidak melakukan treatment atau perlakuan apa yang cocok ya. Kemudian dia meningkatkan kompleksitas aktivitas. Nah, ini semakin kompleks sementara anak kita heterogen ya. Semakin kompleks padahal hanya beberapa yang terampil dalam menulis. Nah, ini kurang relevan juga ya. Kemudian membuat panduan. Nah, bagaimana kalau kita buat panduan dan tugas yang berbeda? Kenapa? Sesuai dengan tingkat keterampilan menulis peserta didik. Nah, jadi jawaban yang benar adalah E. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke. Pada satu materi belajar tentang poster sebagai media informasi, Anda berencana meminta peserta didik untuk berlatih membuatnya dengan tema budaya. Oke, membuat poster dengan tema budaya. Akan tetapi mayoritas peserta didik meminta Anda untuk membebaskan tema. Tetapi siswa kita meminta membebaskan tema sesuai dengan minat masing-masing. Sebagai guru mapel IT, apa yang akan Anda lakukan ketika menemui situasi tersebut? Jadi sebagai guru informatika, apa yang harus kita lakukan? Baik, kita ke A. Meminta peserta didik untuk membuat poster sesuai tema yang telah Anda tentukan. Kalau meminta peserta didik membuat poster sesuai tema yang Anda tentukan, tidak mengakomodir ya apa yang diinginkan siswa, ini salah. B. Memaklumi minat peserta didik yang beragam dalam pembuatan tugas tersebut. Nah, hanya memaklumi saja ya tanpa ada tindakan, ini juga kurang tepat. C. Berupaya memperluas tema poster sesuai dengan keinginan peserta. Nih sudah mulai nampak ya, memperluas tema ya sesuai dengan keinginan peserta didik meskipun tidak terlalu jauh dari tema budaya. Oke, ini kita simpan dulu. Atau D. Membuat survei minat
Nah, kita lakukan survei minat dulu peserta didik untuk dijadikan alternatif pembuatan tema sebelum pembelajaran. Nah, ini kita simpan dulu ya teman-teman ya. Kemudian yang E, mengizinkan peserta didik untuk membuat poster sesuai dengan minatnya masing-masing. Nah, kalau yang E, mengizinkan peserta didik membuat poster sesuai dengan tema masing-masing. Tidak relevan juga kalau kita hanya mengizinkan peserta didik padahal padahal tema yang kita harapkan tadi adalah budaya. Kemudian antara C dan D ya, berupaya memperluas tema poster, tapi tidak terlalu jauh dengan tema budaya. Nah, hal yang paling harus dilakukan adalah kita lakukan survei dulu, survei minat peserta didik. Ini nanti akan menjadi alternatif pembuatan tema sebelum pembelajaran. Jadi jawaban yang benar adalah D. Nah, baik, kita ke soal nomor 3. Silakan dijawab dulu kira-kira apa jawaban soal nomor 3. Anda mengampu mata pelajaran PJOK dan akan mengajarkan materi tentang permainan bola voli yang menuntut penguasaan pengetahuan dan keterampilan. Di sisi lain, sekolah Anda tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan praktek, sehingga Anda cukup kesulitan untuk melakukan proses pembelajaran dan penilaian. Jika menemui situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Apakah A, hanya akan memberikan tes yang bersifat tertulis saja karena keterbatasan sarana dan prasarana praktik tersebut? Tidak juga ya, kurang tepat ya teman-teman ya, kurang bijak. B, memahami pentingnya metode observasi untuk mengetahui keterampilan peserta didik dalam bermain voli. Memahami pentingnya hanya melakukan observasi tanpa melakukan perbaikan-perbaikan yang lain. Berarti ini juga kurang tepat ya kawan-kawan ya. Kemudian C, membuat panduan observasi. Kita observasi yang dapat digunakan semua guru PJOK meskipun sarana praktek di sekolah terbatas. Jadi kita buat dulu panduan observasi. Kalau ini kan metode observasi ya, kita bikin dulu panduan observasi yang dapat digunakan semua guru PJOK meskipun sarana praktek di sekolah terbatas. Ini kita simpan dulu. Kemudian D, berusaha menyusun pedoman observasi sederhana. Kita susun pedoman observasi sederhana pada gerakan-gerakan yang bersifat dasar. Hanya menyusun pedoman observasi sederhana pada gerakan-gerakan yang bersifat dasar. Nah, ini juga kurang relevan ya teman-teman ya. Kemudian tetap akan melakukan penilaian keterampilan dengan meminjam lapangan bola voli terdekat. Nah, kita ngotot melakukan penilaian keterampilan meskipun sarana dan sarana di sekolah tidak ada. Ini juga kurang relevan ya. Jadi jawaban yang paling benar adalah, nah, bagaimana dengan jawaban C? Membuat panduan observasi. Kita lakukan panduan observasi yang dapat digunakan semua guru PJOK meskipun sarana praktek di sekolah kita terbatas. Nah, jadi ketika sudah ada panduan ya, kemudian bisa digunakan oleh semua guru. Jadi siapapun yang guru manapun, guru PJOK yang manapun yang akan mengajarkan tentang permainan bola voli yang menuntut pengetahuan dan keterampilan, ini akan bisa melaksanakannya. Jadi jawaban yang benar adalah C. Membuat panduan observasi yang dapat digunakan semua guru PJOK meskipun sarana praktek di sekolah terbatas. Baik, kita ke soal nomor berikutnya. Ya. Anda adalah guru kelas dengan peserta didik yang selama ini seluruhnya berasal dari suku Jawa. Semuanya suku Jawa. Kebetulan semester ini ada peserta didik yang baru pindah dari luar Jawa dan tentu saja tidak menguasai bahasa Jawa. Padahal selama ini Anda terbiasa ketika di kelas menyelipkan bahasa Jawa ketika menjelaskan sesuatu. Meskipun bahasa pengganti pembelajaran secara resmi adalah bahasa Indonesia, apa kemudian tindakan Anda saat menghadapi situasi di atas? A, menggunakan bahasa Indonesia pada semua materi yang diajarkan di kelas. Ini memungkinkan juga ya, kita simpan dulu. B, melibatkan peserta didik lain di kelas untuk mendiskusikan materi dalam bahasa Indonesia. Berarti bukan hanya kita tetapi seluruh siswa yang melibatkan. Kalau tadi kita ya menggunakan bahasa Indonesia pada semua materi yang diajarkan di kelas, jadi guru menggunakan semua materi yang diajarkan di kelas dengan bahasa Indonesia. Tetapi kalau yang B, melibatkan peserta didik lain di kelas untuk mendiskusikan materi dalam bahasa Indonesia. Nah, ini cukup tepat ya, ini saya simpan dulu. Kalau yang C, berniat membiasakan diri agar selanjutnya dapat konsisten menggunakan bahasa Indonesia ketika mengajar. Berniat membiasakan diri berarti tidak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia kan. Tetapi ingat ya, karena ada yang tidak semuanya bisa menggunakan bahasa Jawa, jadi berusaha membiasakan diri untuk
konsisten menggunakan bahasa Indonesia ketika mengajar. Oke, tetapi bila dibandingkan dengan B, lebih tepat yang B. Jadi ini kita silang saja. Yang D, menyadari tentang dia peserta didik pindahan dalam memahami materi. Oke, cuma menyadari saja tanpa melakukan apapun. Ya, jadi ini jangan dipilih. E, meminta peserta didik yang berpindah untuk segera dapat belajar bahasa Jawa. Apalagi yang E ini tidak tepat. Jadi jawaban yang benar adalah B, melibatkan peserta didik lain di kelas untuk mendiskusikan materi dalam bahasa Indonesia. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita ke soal berikutnya ya. Anda akan mengajarkan salah satu cabang olahraga atletik, yaitu lari jarak jauh. Pada kegiatan praktek, ada beberapa peserta didik yang menyatakan tidak sanggup melakukan kegiatan tersebut karena baru saja sembuh dari sakit. Ada pula yang menyampaikan bahwa mereka belum sempat sarapan. Oke, jadi ada masalah. Siswa sakit, kemudian siswa yang belum sarapan. Apa tindakan Anda? Kita ke E dulu ya. Meminta peserta didik yang tidak mampu untuk istirahat dan tidak melakukan kegiatan tersebut. Oke, tetapi kalau hanya istirahat tidak ada yang dilakukan oleh siswa kita ya. Kalau gitu saya silang saja. Dia menyadari bahwa praktek dari lari jarak jauh tidak selalu dapat dilakukan oleh semua peserta didik. Ini juga kurang tepat, tidak ada actionnya. Yang C, tetap meminta peserta didik. Ini juga memaksakan ya untuk lari jarak jauh meskipun beberapa diantaranya harus pelan-pelan. Oke, ini juga tidak bijak untuk kita pilih, jadi saya silang saja. Yang B, mengubah jenis lari ke lari jarak menengah agar setiap peserta dapat melakukan praktik lari sementara ada yang sakit ya, walaupun dari jarak menengah. Oke, baik, selanjutnya bisa jadi yang A benar ya. Memastikan kembali kondisi setiap peserta. Oke, yang pertama langkah kita adalah pastikan kondisi peserta didik sebelum menentukan jarak lari yang akan dipraktekkan. Jadi apapun yang kita lakukan, pastikan dulu kondisi peserta didik dalam keadaan baik. Jadi jawaban yang paling benar adalah A. Jadi jawabannya adalah A. Oke, rekan-rekan semua, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini untuk post-test modul 1, tapi yang PPA kedua. Nah, yuk kita sama-sama jawab ya pertanyaannya. Anda mengampu bahasa Inggris. Anda menyadari bahwa kemampuan menulis cenderung kurang diperhatikan. Dan Anda berencana untuk melatihnya. Selama ini sebenarnya Anda sudah berusaha memberikan tugas-tugas menulis. Namun hasil yang ditunjukkan oleh peserta didik cukup beragam. Antara kategori tulisan seperti antara esai, tulisan reportase kejadian, cerita, dan sebagainya. Jadi ada keberagaman siswa ya. Dan kita harus tahu bahwa kemampuan menulisnya kurang. Apa yang Anda lakukan kemudian pada penugasan kali ini? Oke, kita ke E. Meminta semua peserta didik membuat tulisan dengan kategori dan tema yang sama. Salah ya, jangan kita pilih ya. Kenapa? Karena adanya diferensiasi, adanya perbedaan anak didik kita. Ya, jadi salah. Dia memahami bahwa dibutuhkan latihan menulis yang berbeda berdasarkan kemampuan peserta didik. Ini kita hanya memahami bahwa dibutuhkan latihan menulis. Nah, sebetulnya harus ada tindakan ya untuk apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi yang D salah. Yang C, mencoba memberikan panduan atau tugas menulis dalam kategori yang bervariasi. Oke, memberikan panduan atau tugas menulis dalam kategori bervariasi. Nah, ini juga bisa diterima ya. Saya simpan dulu. B, memberikan penugasan yang berbeda dalam hal tema, jenis, dan detail ketentuan tulisan. Oke, ini juga bisa diterima ya teman-teman ya, tapi kita lihat dulu nanti mana jawaban yang paling benar. Nah, kalau membuat proyek menulis kolaboratif, oke, kalau tadi mungkin secara pribadi ya, kalau ini membuat proyek menulis kolaboratif antara peserta didik yang kemahiran menulisnya beragam. Oke, jadi jika ada masalah seperti ini, yuk kita ajak siswa kita membuat, salah satunya adalah dengan membuat proyek menulis kolaboratif antara peserta didik. Ingat, perhatikan kemahiran menulis yang beragam. Jadi jawabannya adalah A. Oke, lanjut kita ke soal nomor 2 untuk PPA kedua ya. Selama 5 tahun terakhir Anda adalah guru kelas tinggi, namun tahun ini Anda diminta untuk mengajar di kelas rendah, yaitu kelas 1. Ketika Anda harus mengajarkan konsep angka, Anda mencoba menyampaikannya dengan menuliskan bilangan yang di papan tulis.
Oke, menulis bilangan di papan tulis saja. Namun para peserta didik tampak tidak ada yang memperhatikan dan bermain sendiri-sendiri. Jadi ketika kita mengajar angka, menulis di papan tulis, anak-anak bermain. Nah, apa yang Anda lakukan untuk mengatasi kejadian tersebut? Yuk silahkan dijawab kira-kira apakah A, B, C, D, atau E. Oke, kita mulai dari E, meminta peserta didik untuk memperhatikan angka yang ditulis di papan tulis. Nah, sangat sulit sekali ya kalau tidak ada pemicunya untuk anak memiliki minat memperhatikan apa yang kita sampaikan, itu tidak mungkin. Jadi yang E ini salah ya. Oke, kemudian yang D, mencari ide tentang penyampaian materi matematika dengan konsep yang lebih menarik. Oke, hanya mencari ide saja. Nah, tetapi ini sudah mulai ada usaha ya. Oke, ini kita silang saja. Kalau yang C, berupaya melakukan aktivitas bermain dan belajar meski belum begitu paham caranya. Jadi belum begitu paham caranya, ya, belum begitu paham caranya, tetapi sudah melakukan aktivitasnya. Nanti khawatir hasilnya seperti apa. Bagaimana kalau kita membuat satu set kartu angka dan meminta peserta didik untuk mengurutnya? Nah, ini menarik ya. Ini lebih menarik ya. Ini saya simpan dulu. Kemudian yang A, mengajak peserta didik untuk mencocokkan jumlah kancing dengan angka yang sesuai. Ini juga menarik ya. Ini juga bisa dilakukan, tetapi antara A dan B jawaban yang paling benar adalah B, membuat satu set kartu angka dan meminta peserta didik untuk mengurutkannya. Ini akan lebih seru ya. Oke, baik. Rekan-rekan, kita ke soal berikutnya. Anda adalah guru matematika kelas 1 SD. Selain ingin mengenalkan bilangan 1 hingga 10, Anda ingin peserta didik juga dapat menuliskan bilangan-bilangan tersebut. Hanya saja Anda mengamati bahwa ada di antara mereka yang belum mahir dalam memegang alat tulis. Nah, belum mahir memegang alat tulis. Bila Anda menghadapi situasi ini, apa prioritas tindakan yang Anda lakukan? Jadi yang ditanya adalah prioritas tindakan. Yuk kawan-kawan, apa jawabannya ya? Ingat ya, di sini anak-anak bahkan belum mahir dalam memegang alat tulis. Oke, kita ke option A. Meminta peserta didik menulis bilangan 1 hingga 5 terlebih dahulu. Sementara ada anak kita nih yang belum mahir dalam memegang alat tulis. Kalau begitu ini disamakan semua, yang mahir dengan belum mahir disamakan. Oke, ini salah ya. Salah. Kemudian B, berupaya untuk menurunkan banyaknya bilangan yang harus ditulis peserta didik. Nah, jika jawaban yang B, berupaya menurunkan banyaknya bilangan yang harus ditulis peserta didik, oke, bilangannya turun tetapi perlakuannya sama, sementara siswa kita berbeda. Jadi ini juga salah. Bagaimana dengan C? Membedakan target kompetensi. Kita bedakan dengan mengidentifikasi kemampuan motorik halus peserta didik. Baik. Nah, ini jawaban C, ini menarik ya. Membedakan target kita bedakan karena kita ketahui bahwa anak memegang alat tulis juga belum bisa. Dengan mengidentifikasi kemampuan motorik siswa, ini kita simpan dulu ya. Kemudian yang D, menyadari bahwa tidak semua siswa di kelas 1 SD sudah terampil dalam menulis. Oke, kita menyadari, tapi apa yang kita lakukan? Tidak ada, berarti ini salah. Tetap minta peserta didik dapat latihan menulis bilangan 1 hingga 10. Apalagi ini jangan dilakukan. Jadi jawaban yang paling benar adalah C, membedakan target kompetensi dengan mengidentifikasi kemampuan motorik halus peserta didik. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Anda merasa bahwa tes tertulis yang digunakan selama ini belum dapat mengungkapkan kemampuan peserta didik yang sebenarnya. Tahun ini Anda menggunakan strategi asesmen yang lain agar dapat menilai pemahaman sekaligus kemampuan mentransfer pengetahuan peserta didik. Sebagai guru mata pelajaran, apa prioritas tindakan yang Anda lakukan? Kita ketahui bahwa tes tulis dirasa kurang kemampuan peserta didik yang sebenarnya tidak terungkap ya. Jadi ingin menggunakan strategi sebenarnya yang lain. Oke, apa yang akan kita lakukan? Oke, kita ke option A. Menambahkan jumlah dan variasi soal tes tulis setelah mengatur ulang waktu pengerjaannya. Menambah jumlah dan variasi soal dengan waktu yang kita tambah juga ini tidak menjadi solusi ya. Salah, kita silang saja. B, memikirkan asesmen lain lebih tepat dalam mengungkap pemahaman sekaligus mentransfer pengetahuan. Nah, yang dilakukan adalah prioritas tindakan. Nah, ini juga belum tindakan, cuma memikirkan saja. Yang C, melakukan tanya jawab secara lisan untuk mengungkap kedua unsur penilaian tersebut. Nah, lakukan tanya jawab secara lisan untuk mengungkap kedua unsur penilaian tersebut. Oke, ini saya simpan dulu.
Yang D, membuat kasus. Nah, ini ada kasus untuk didiskusikan dan dipresentasikan. Oke, ini benar ya teman-teman ya, kompleks ya. Dimana kalau strateginya tidak tepat dengan tertulis, jadi kita buat studi kasus lalu didiskusikan, dipresentasikan. Bagaimana dengan E, menggunakan metode presentasi secara individual? Oke, ini tidak cocok. Di jawabannya adalah D, membuat kasus untuk didiskusikan dan dipresentasikan. Baik, selanjutnya kita ke soal berikutnya. Baik, saya baca dulu pertanyaan berikutnya. Anda adalah guru bahasa Inggris di sebuah SD. Minggu ini Anda berencana untuk mengaitkan antara budaya dengan perkembangan bahasa Inggris secara umum. Anda agak kesulitan untuk menentukan budaya mana yang akan diangkat karena peserta didik di kelas Anda terdiri dari berbagai macam budaya. Oke, jadi ada beraneka ragam budaya. Nah, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Ya, ini aksi nyata ya. A, memperkenalkan budaya-budaya Indonesia melalui metode ceramah dalam bahasa Inggris di depan kelas. Hanya memperkenalkan budaya-budaya umum. Sementara Anda ingin menyampaikan, mengaitkan pelajaran dengan budaya. Oke, ini memperkenalkan budaya secara umum. Ini belum tepat ya teman-teman ya. Kemudian B, mencari ide tentang cerita berbagai budaya untuk memahami variasi dalam penggunaan bahasa. Hanya mencari ide tentang cerita, mencari ide tentang cerita dan berbagai budaya untuk memahami variasi dalam penggunaan bahasa. Ini juga kurang tepat ya teman-teman ya. Kenapa? Karena aksi nyatanya apa sih yang kita lakukan gitu. C, mendiskusikan. Oke, ini sudah ada aksi nyatanya. Mendiskusikan dalam kelas tentang peran budaya dalam pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Kita simpan dulu. Yang dia memberikan kasus keberagaman, ada tindakan yang mempengaruhi pembelajaran bahasa Inggris dan meminta komentar pada peserta didik. Ini juga sudah kita simpan dulu ya. Yang E, melibatkan peserta didik. Peserta didik terlibat. Kita buat proyek berkelompok untuk merancang, menyajikan materi bahasa Inggris yang mencerminkan budayanya. Oke, ini yang E. Yang E lebih tepat ya teman-teman ya. Melibatkan peserta didik dalam proyek. Kita buat proyek secara berkelompok, lalu rancang dan sajikan materi bahasa Inggris yang mencerminkan budaya peserta didik. Jadi jawaban benar adalah E. Kita lanjut ke soal berikutnya. Anda adalah guru bahasa Inggris kelas 12 ketika mengamati tugas makalah yang dikumpulkan peserta didik ya. Di semester lalu Anda merasa bahwa kemampuan menulis dalam bahasa Inggris perlu diasah lebih lanjut. Kemampuan menulis kita garis bawahi diasah lebih lanjut. Terlebih kemampuan ini akan dibutuhkan pada jenjang berikutnya. Di sisi lain, Anda belum memiliki asesmen apapun terkait dengan kemampuan menulis dalam bahasa Inggris. Jadi, apa yang harus Anda lakukan? Nah, ini sepertinya ada di PPA ketiga ya, modul 1 PPA 3. Apakah E, menggunakan asesmen yang selama ini digunakan, sementara Anda ingin mengasah lebih lanjut kemampuan menulis siswa. Jadi, kalau menggunakan asesmen yang selama ini digunakan, ini kurang tepat. Memikirkan strategi asesmen yang paling relevan. Nah, ini sudah mulai memikirkan strategi, tetapi dengan apa? Belum. Jadi, ini juga salah. Mencoba membuat ujian tulis dengan pertanyaan singkat lah. Langsung membuat ujian tulis, tapi sudah melakukan ya, mencoba membuat ujian tulis. Jadi, ini juga kurang tepat. Menugaskan esai panjang saat summatif akhir semester. Menugaskan esai panjang, padahal kan kita belum tahu nih bagaimana kemampuan siswa masing-masing. Atau A, memberikan tugas menulis jurnal mingguan agar progres kemampuan siswa juga terlihat. Nah, jadi ini sangat cocok ya, kita membuat jurnal mingguan ya, memberikan tugas kepada siswa menulis jurnal mingguan agar progresnya bisa kita lihat setiap minggu. Jadi jawaban yang paling benar adalah A. Baik, nah benar ya, tadi post test modul 1 PPA 3. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Biasanya hanya ada 5 soal ya di setiap post testnya. Di modul 1 itu hanya ada 5 soal. Ini berdasarkan pengalaman saya sendiri ya. Anda ditunjukkan untuk melatih ekstrakurikuler menari di sekolah.
Oke, saat ini Anda sedang mempersiapkan peserta didik tampil di festival budaya, jadi melatih ekstra lalu mengikuti event festival budaya. Meski demikian, Anda menyadari bahwa peserta didik memiliki latar kemampuan tari yang berbeda-beda, sehingga Anda bingung dalam menentukan aktivitas yang paling sesuai saat latihan. Apa yang Anda lakukan jika berada pada situasi tersebut? Oke. Silahkan dijawab kira-kira apa ya? Apakah kita dari E dulu, tetap menggunakan rutinitas latihan yang biasa dilakukan dalam mengharapkan semua peserta dapat mengikuti tanpa kesulitan. Salah ya, jangan pernah dipilih yang seperti ini ya, rekan-rekan ya, tetap menggunakan rutinitas latihan yang biasa nih, berarti tidak ada sesuatu yang baru kita lakukan, tidak ada usaha kita untuk melakukan perbaikan ya kepada peserta didik. Jadi ini salah. Dia memikirkan variasi aktivitas yang dapat melatih berbagai tingkat kemampuan menari peserta didik. Memikir variasi aktivitas yang dapat melatih berbagai tingkat kemampuan menari peserta didik. Jadi kita sudah mulai memikirkan variasi aktivitas, tapi apa aktivitasnya belum. Jadi ini juga salah. Yang C, mengatur urutan dalam melatih gerakan, mulai dari yang rata-rata paling sulit dilakukan sampai yang paling mudah. Ini juga ini sudah mulai terlihat. Mengatur urutan dalam melatih gerakan, mulai dari yang rata-rata paling sulit dilakukan sampai yang paling mudah. Kita simpan dulu. Kita ke B, meminta bantuan peserta didik. Nah, ketika waktu kita sedikit ya, kita harus mempersiapkan festival budaya juga. Nah, jadi mengatur, kalau yang B, meminta bantuan peserta didik yang lebih mahir. Ingat ya, karena kemampuan tari anak berbeda-beda. Jadi ada yang sudah mahir dan ada yang belum sama sekali. Nah, langkah yang terbaik kita lakukan adalah meminta bantuan peserta didik yang lebih mahir untuk turut melatih temannya yang belum mahir dalam melakukan gerakan tertentu. Nah, ini benar ya teman-teman ya, saya simpan dulu karena masih ada option E. Mengelompokkan peserta didik berdasarkan tingkat kemampuannya dan memberikan latihan khusus untuk tiap kelompok, sementara waktu kita terbatas. Sebetulnya udah bagus ya, tetapi waktu kita terbatas, jadi ini salah. Nah, jawaban yang paling benar adalah B. Meminta bantuan peserta didik yang lebih mahir dan turut melatih temannya yang belum mahir dalam melakukan gerakan tertentu. Baik, kita ke soal berikutnya. Anda mengetahui adanya dua suku asal peserta didik yang sama-sama dominan di kelas Anda. Oke, ada dua suku. Kedua kelompok ini sering terlibat konflik, baik secara sengaja maupun tidak, sehingga kerap berdampak terhadap proses pembelajaran di kelas. Beberapa kali Anda berusaha untuk memediasi, namun tingginya prasangka yang dimiliki antara dua kelompok membuat kondisi tidak kunjung membaik. Selaku guru kelas, apa yang akan Anda lakukan? Nah, saya ke yang option E. Meminta peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas kegiatan kasus yang relevan. Meminta peserta didik berdiskusi dalam kelompok. Ya, peserta didik yang mana? Ini belum jelas ya. Peserta didik yang mana? Karena di sini juga untuk menyelesaikan tugas kegiatan kasus yang relevan. Kayaknya kurang tepat. Yang B, berupaya menyelipkan cerita tentang dampak negatif prasangka di sela-sela penyampaian materi. Hanya menyelipkan cerita tanpa ada tindakan, ini juga kurang tepat ya. Atau yang C, membuat kelompok. Nah, suka nih, membuat kelompok dengan anggota yang membaur antara kedua suku tersebut dan memberikan tugas kolaboratif. Nah, ini cocok ya, sangat tepat ya. Kita buat kelompok dengan anggota yang membaur, kemudian antara kedua suku tersebut dan memberikan tugas secara bersama-sama atau tugas kolaboratif. Jadi saya simpan dulu. Dia memikirkan ide tentang aktivitas pembelajaran yang dapat memediasi dua kelompok tersebut. Ini hanya memikirkan ide saja ya, belum ada tindakan. Kalau E, menyampaikan materi dan mendampingi belajar sebagaimana biasanya, jangan pernah dipilih ya, tanpa terlalu memikirkan situasi tersebut. Nah, jadi jawaban yang benar adalah C, membuat kelompok dengan anggota yang membaur antara kedua suku tersebut dan memberikan tugas kolaboratif. Baik, selanjutnya ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya, berdasarkan hasil asesmen, Anda mengetahui bahwa sebagian peserta didik di kelas Anda memiliki gaya belajar visual. Oke, sebagian visual, sementara itu sebagian lagi auditory. Anda merasa perbedaan gaya belajar ini menjadi sebuah tantangan karena Anda terbiasa mulai kelas yang lebih homogen. Apa prioritas tindakan yang Anda lakukan? Nah, silakan dijawab dulu karena ini mudah. Ini terkait pembelajaran berdiferensiasi ya, teman-teman ya. Nah, ada yang visual, ada yang auditory, ada yang kinestetis. Nah, kita lihat jawaban dulu. A, mengusulkan kepada koordinator kelas untuk lebih homogen. Nah, jangan dipilih ya.
dalam membagi kelas untuk merubah proses pembelajaran. Ini tidak tepat. B. Memikirkan metode pengajaran tidak hanya mengandalkan satu jenis media, hanya memikirkan saja ya. Ini jangan kita pilih ya teman-teman, karena harus ada tindakan aksi nyata yang kita lakukan. Yang C. Berupaya merencanakan aktivitas yang memungkinkan merencanakan aktivitas, ya baru merencanakan, yang memungkinkan tiap peserta didik bekerja secara individual sesuai gaya belajar masing-masing. Kemudian bekerja secara individual. Kita selalu menginginkan anak-anak tidak hanya bekerja secara individual tetapi juga kolaboratif. Kayak ini jadi jawabannya belum tepat. Yang D. Menyediakan sumber belajar. Nah, ketika ada diferensiasi di kelas, jadi kita harus memfasilitasi anak-anak dengan sumber belajar yang mencakup berbagai jenis media seperti teks, video, dan presentasi lisan. Karena media-media seperti ini bisa mengakomodir, bisa membantu anak-anak untuk belajar secara berdiferensiasi, karena kita ketahui bahwa ada yang visual dan ada yang auditori. Ini saya simpan dulu. Yang E. Membagi peserta didik ke dalam kelompok kecil berdasarkan gaya belajar mereka, hanya membagi peserta didik tanpa tindakan langsung. Ini salah. Jadi jawaban yang benar adalah D. Menyediakan sumber belajar yang mencakup berbagai jenis media seperti teks, video, dan presentasi lisan. Oke, itu jawabannya ya. Baik rekan-rekan semua, kita ke pertanyaan berikutnya. Yang kelima kali ya. Anda adalah guru matematika yang akan mengajarkan materi perkalian bilangan ratusan. Ketika Anda memberikan soal di kelas, hanya sebagian kecil yang dapat menyelesaikan soal dengan benar. Setelah dilakukan asesmen lebih lanjut, ternyata ada beberapa peserta didik yang baru dapat melakukan perkalian bilangan puluhan. Bahkan ada pula peserta didik yang belum memiliki hafalan perkalian bilangan satuan. Tindakan Anda apa? Apa yang harus kita lakukan? Oke, kita coba jawab dulu. Apakah A. hanya memberikan soal latihan bilangan ratusan kepada peserta didik yang mampu saja? Tidak, ya, karena kemampuan siswa kita berbeda, jadi option A salah ya. B. Memaklumi bila soal latihan diberikan memang hanya dapat diselesaikan oleh peserta didik yang mampu. Hanya memaklumi saja, jangan ya teman-teman, harus selalu kita melakukan tindakan apa gitu. Kita harus perlu memastikan dulu bagaimana kemampuan siswa kita. Kalau yang C, memastikan, nah ini kita pastikan kemampuan perkalian peserta didik sebelum memberikan soal-soal. Nah ini saya simpan dulu ya, karena kita harus pastikan dulu kemampuan peserta didik sebelum memberikan soal-soal. Yang D, tetap mengajarkan perkalian bilangan ratusan namun secara pelan agar semua peserta didik paham. Sementara ada yang belum bisa yang puluhan dan satuan, jadi ini tidak tepat, ini juga salah. Yang E, memberikan soal latihan yang sesuai dengan kemampuan matematika setiap peserta didik. Memberikan soal latihan yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Oke, ini kita simpan dulu, kita bandingkan antara C dan E. Memastikan kemampuan perkalian peserta didik sebelum memberikan soal. Oke, ini tepat ya teman-teman. Memberikan soal latihan yang sesuai dengan kemampuan matematika setiap peserta didik. Nah, tapi sebelumnya harus kita pastikan dulu. Kita pastikan dulu sebelum memberikan soal apakah siswa kita, bagaimana tingkat kemampuan siswa kita. Jadi jawaban yang benar adalah C, memastikan kemampuan perkalian peserta didik sebelum memberikan soal-soal. Baik teman-teman, demikian 15 soal post test baik dari di modul 1, baik di PPA 1, PPA 2, dan PPA 3. Nah, selamat belajar. Insya Allah nanti soal ini berdasarkan pengalaman saya ini keluar di tes PPA 1, PPA 2, dan PPA 3 khusus modul 1. Baik, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti jumpa lagi dengan video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.